Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya menyaksikan sudah ribuan orang datang dan berbagi air mata tentang hilangnya kesehatan mereka di panggung Go Healthy ini. Tapi pertanyaan saya, sudahkah Anda semua benar-benar belajar atau hanya sekedar mendengar? Jika belum, kisah Mustafa dari Semarang ini akan menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ia terkena stroke di usia yang sangat muda, 25 tahun. Sekali lagi, 25 tahun. Bisa Anda bayangkan, di saat teman-teman seumurannya sedang berlari, mengejar mimpi, dan ia baru saja membina rumah tangga bersama istri tercinta, petaka itu datang. Tiba-tiba ia jatuh. Tangan dan kaki kanannya yang biasa ia gunakan untuk bekerja mencari nafkah mendadak mati rasa. Sulit digerakkan. Bahkan Mustafa sempat kehilangan suaranya. Tidak bisa bicara. Semua ini terjadi hanya karena satu hal. Pola hidup yang salah. Lantas, bagaimana ia bangkit dari keterpurukan ini? Simak kisahnya agar menjadi pelajaran. Terima kasih rekan kami Boy Noya. Pemirsa, cerita pembuka tadi menjadi pengingat ya bahwa terserang stroke di usia muda bisa terjadi sama kita karena pola hidup yang salah. Dan kita akan belajar banyak kali ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita ada 2 orang praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan Mbak Lula Kamal. Serta narasumber kita yang sudah tergabung via daring dari Semarang. Pasca stroke mau bercerita kembali nih seputar kesehatan yang telah meningkat setelah menggunakan laser. Tapi sebelum itu, kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, berikut adalah info sehat dari kami. Tidur ngorok menjadi penanda terjadinya hipertensi. Bagaimana menurut Mas Yohanes? Kalau Anda sekarang dalam kondisi tidurnya ngorok atau dalam dunia medis disebut dengan OSA, obstructive sleep apnea, di mana hal ini ditandai dengan tidur ngorok. Kemudian pada saat tidur itu ada fase di mana terdapat henti napas. Jadi kayak istilah awamnya itu kayak gelagapan gitu ya, karena kekurangan dari oksigen. Hal ini akan memicu respon tubuh untuk dapat bekerja lebih keras jantungnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh guna mencukupi oksigen. Karena pada saat kondisi OSA ini tubuh sangat kekurangan oksigen. Selain itu, ketika OSA terjadi, ini terjadi faktor-faktor peradangan di dalam tubuh yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih kaku dan lebih sempit. Dengan kondisi ini, maka yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah. Jadi waspada nih pemirsa, apabila Anda sekarang sering ngorok pada saat tidur, bisa jadi Anda ini mengalami kondisi hipertensi. Jadi selain Anda bisa konsultasikan ke dokter untuk mengevaluasi dari hasil pemeriksaan Anda juga perlu melakukan pola hidup sehat. Dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Sebab dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan membantu menstabilkan tekanan darah Anda. Terima kasih infonya. Nah sekarang pemirsa kita akan langsung berbicara sama narasumber kita. Ada Mas Mustafa dan juga istri tercintanya Mbak Nita. Mas Tova, apa kabar Mas Tova? Halo. Halo, wah semangat sekali ya. Nanti kita akan bercerita seputar kesehatan Mas Tova setelah pasca stroke ya. Boleh tahu berarti saat ini kesibukannya apa? Kita kesibukannya hanya di media sosial. Kita kegiatannya biasanya pelatihan-pelatihan
untuk fisioterapinya Mas Topa gitu. Wah. Sama berbagi pengalaman juga ke teman-teman online kayak gitu. Banyak followersnya yang nonton nih berarti nih Mbak Nita nih. Silakan disapa keluarga sama rekan-rekan termasuk followersnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman dan keluarga semua. Terus semangat, terus berjuang karena kesehatan milik kita semua. Oke, ya. Saya mau mencoba ngobrol sama Mas Tova. Nih pastikan setelah menggunakan laser sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik tentunya ya. Mas Tova, bagaimana kabarnya sekarang? Hari Sudah bisa apa nih Mas Tova? Yang tadinya belum bisa sekarang sudah bisa dilakukan apa? Berjalan sudah bisa? ya Sudah berjalan. Ya mungkin tadinya seperti bebersih diri atau mandi mesti dibantu. Sekarang sudah bisa mandiri? Sudah sendiri mandinya? ya Suaminya udah bisa nyanyi apa sekarang, Mas Tovanya? Mas Topa sekarang lebih banyak nyanyi anak-anak karena kan Oke. kita anaknya juga masih kecil. Biasanya nyanyi lagu apa tuh? Boleh tahu nggak? selalu ada 5 rupa-rupa warna, bisa kuning kelabu, merah kuda dan biru, Mas Tumpalo Cidodor. Dor. Aduh, aduh, tinggal 4. Kok ketawa? Iya. Wah, oke ya. Mbak Nita supaya barangkali di rumah pemirsa biar tahu nih ceritanya. Waktu stroke pertama tuh ya, keluar dari rumah sakit tuh gejalanya apa saja tuh? Pulang itu awalnya kita nggak tahu ya, setelah pulang dari rumah sakit hilang ingatan. Jadi tahu itu di 2 minggu pertama setelah pulang opnam ya, itu ketika ketemu sama dokter fisioterapi. Nah Mas Topa ini ditanyain kan nggak bisa jawab, jadi ditanya nama nggak tahu, ditanya alamat tidak tahu, pokoknya ditanya tentang pribadinya itu semuanya tidak tahu. Nah akhirnya saya tanyakan ke Mas Topa, kamu ini serius tidak ingat semuanya? Dan dia menjawab iya, tidak ingat apapun. Saya melihat perkembangan Mas Mustafa ini sangat pesat sekali ya, karena dibandingkan dulu pada saat pertama kali datang diundang Go Healthy, itu tidak bisa merespon apa yang kita tanyakan. Dan sekarang kita mendengar sendiri bahwa Mas Mustafa bisa bernyanyi dan itu lancar gitu ya. Iya, betul. Walaupun masih ada sedikit kata-kata yang meleset, tapi kalau dinilai dari progresnya itu luar biasa sih kalau untuk hasil dari perkembangan setelah stroke ini ya. Nah, saya mau tanya sama istri tercintanya nih, sama Mbak Nita nih. Apa saja sih perubahan yang dilihat dan yang dirasakan oleh Mbak Nita terhadap suami tercinta setelah rutin menggunakan laser? Setelah pakai laser itu banyak sekali ya perubahannya ya. Terutama yang pertama kali saya lihat itu di jari-jari tangan. Jadi jari-jari tangan ini kan dulu lumpuh. Nah, dari teknologi laser itu kan ada NMES yang di tangan itu ya, untuk merangsang saraf sama menjaga massa ototnya. Nah, alhamdulillah sekarang suami itu mulai bisa menggenggam. Jadi sekarang kekuatan menggenggamnya itu sudah semakin kuat. Sekarang dia kalau misal angkat beban ya itu udah ada di berat 1 kilo, jadi angkat barber 1 kilo itu udah bisa. Terus yang kedua masalah tidur, jadi tidur itu lebih nyenyak, lebih rileks ya, lebih santai. Bicaranya itu sekarang juga alhamdulillah kosakatanya sudah semakin banyak. Mbak, dijelaskan Mbak, jadi sebetulnya awalnya dulu sebelum pakai laser tuh kalau hasil pemeriksaan apa aja Mbak yang tinggi? Kalau dulu yang tinggi tentunya yang pertama itu tensi ya. Tertinggi itu 193 per 103. Itu ketika kena stroke. Tensinya sekarang sudah normal. Terakhir kita cek itu 129 per 65. Dulu asam uratnya tinggi di angka 8,6. Nah kalau sekarang alhamdulillah asam uratnya sudah normal. Jadi asam uratnya sudah di angka 6,6. Kalau melihat perkembangan Mas Mustafa setelah terkena stroke dengan upaya yang dilakukan, baik itu pola hidupnya sudah sehat, pola makannya, kemudian olahraganya rutin, tidurnya cukup, mengikuti semua saran dari dokter, fisioterapi secara teratur ya, kemudian dan menambahkan teknologi laser,
ini sangat optimal ya, terlihat dari gerakan tangan, bicara, daya ingat gitu ya. Teknologi laser yang digunakan oleh Mas Mustafa ini adalah alat kesehatan portable yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, di mana tujuannya menggunakan teknologi laser adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, lebih lanjutnya lagi, teknologi laser ini akan membantu menstabilkan tekanan darah. Karena kalau kita berbicara tentang tekanan darah, ini erat kaitannya dengan satu senyawa penting yang diproduksi di dinding dalam pembuluh darah, yaitu nitrik oxide. Tetapi sayangnya, dengan bertambahnya usia atau pola hidup tidak sehat, nitrik oxide ini akan menurun jumlahnya sehingga membuat pembuluh darah jadi kaku dan lebih sempit. Hasilnya adalah tensinya meningkat. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan produksi nitrik oxide sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, akan lebih lebar dan alirannya menjadi lebih lancar. Hasilnya tekanan darahnya akan terkendali dan komplikasi dapat terhindari. Kemudian teknologi laser ini punya ekstensi atau perangkat sambungan yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan otot untuk bergerak dan saraf di otak untuk bekerja, yaitu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ketika Anda menggunakan NMES ini akan memberikan stimulus ke otot supaya otot itu bergerak secara pasif. Lebih lanjut lagi, NMES ini akan menstimulasi saraf di otak supaya mengetahui bahwa otot tersebut masih bisa bergerak sehingga mencegah terjadinya otot itu menyusut. Hati-hati pemirsa, fungsi dari otot selain itu untuk penyokong tubuh kita, selain itu juga untuk metabolisme gula dan kolesterol. Jadi jangan sampai otot itu menyusut. Jadi pemirsa, ayo ikuti langkah dari Mas Mustafa dengan menggunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi dari dalam juga harus ada upaya dengan konsumsi suplementasi yang komposisinya lengkap. 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Sehingga keduanya akan bekerja secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Saya mau melanjutkan Mas Yoni, pemirsa di rumah, kita bicara lebih jauh lagi apa sih manfaat dari teknologi laser. Tapi kita akan bicara mengenai bagian dari tubuh kita, bagian dari sel kita yang tugasnya itu sebagai dapur. Dia akan membakar gula, membakar kolesterol, membakar asam urat. Dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dapur yang tadinya bekerjanya bagus bisa menurun aktivitasnya. Teknologi laser akan membuat dapur ini bekerja dengan lebih baik. Jadi NO yang tadi disebutkan oleh Mas Yo ketemu dengan oksigen, dia akan membakar gula, kolesterol, asam urat diubah menjadi ATP atau energi. Sehingga yang didapatkan adalah energi kita naik, tapi gula di darah, kolesterol di darah, asam urat di darah bisa terkendali dengan baik. Ingat, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, ini akan meningkatkan resiko terjadinya gumpalan dalam pembuluh darah kita dan menyebabkan komplikasi yaitu sumbatan di pembuluh darah. Ingat, sumbatan di otak jadi stroke, sumbatan di jantung jadi serangan jantung. Jadi pastikan kalau Anda punya diabetes, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, sudah saatnya pola hidup sehat dibenahi dan tambahkan teknologi laser dari luar dan kemudian lengkapi dengan suplementasi yang lengkap dengan 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral dari dalam. Sehingga suplementasi dan teknologi laser ini akan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yaitu adalah kesehatan yang sempurna untuk Anda tentunya.
Jadi ingat ya pemirsa, Akulaser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan juga mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi yang lainnya. Pemesanan Akulaser hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV, atau Anda juga bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda pemirsa. Dan ini hanya ada di Gogomall ya. Ingat, layanan eksklusif ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali di Go Healthy dan kami ada solusi sehat untuk Anda. Finger spreading dan pinching untuk pergerakan jari. Seperti apa pergerakannya? Silakan Mbak Lula. Jadi ini adalah gerakan untuk para stroker yang memang masih berjuang nih untuk kemudian bisa menggerakkan jari-jarinya. Menggenggam, kadang-kadang masih kaku ya. Dan biasanya memang yang paling sulit adalah jari-jari tangan. Ini kecil-kecil masalahnya sendinya. Jadi gerakan spreading ini maksudnya adalah melebarkan jari-jari gitu ya, selebar mungkin. Jadi biasanya kita mulai dengan menaruh si telapak tangan ini secara tertutup di paha atau di udara gitu. Kemudian dibuka selebar-lebarnya dan pertahankan 2-3 detik. Kemudian kita katupkan kembali. Dan ini dilakukan dalam satu set 10-15 kali. Kemudian dikerjakan 2-3 set. Ini langsung dikerjakan. Gunanya untuk apa? Yang pertama, dia akan melatih koordinasi, kemudian dia akan mengurangi spastisitas dan juga kekakuan. Dan tambahan lebih jauh adalah meningkatkan kekuatan jari dan juga genggaman. Gerakan selanjutnya adalah pinching. Dia sebenarnya menggenggam atau mencubit, tapi gunakan beberapa alat untuk membantu. Bisa menggunakan bola yang lunak atau menggunakan koin seperti ini. Bagaimana cara pinchingnya? Yang pertama adalah ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dipindahkan dengan jari tengah, dengan jari manis, sampai kemudian dengan jari kelingking. Jadi ini dikerjakan 10-15 kali untuk satu jari. Ini akan melatih koordinasi dan juga yang harapkan kita adalah seperti yang dia alami oleh Mas Tova nanti, dicoba dengan menggunakan yang seperti ini. Tapi ada satu yang harus diingat, jika gerakan ini kemudian menimbulkan rasa sakit, hentikan. Jadi jangan memaksa, tapi kita akan coba setiap hari untuk mendapatkan kemajuan yang kita harapkan.
Sebelum kita lanjut nih mengenai manfaat pakai laser nih, kita mau kasih tahu pemirsa bahwa stroke ini penyakit yang sangat berat karena proses recovery-nya itu tidak mudah. Bagaimana Mbak Nita sebagai sosok istri yang selama ini mendampingi suami, apa yang paling berat yang Mbak Nita rasakan? Yang paling berat tentunya untuk memulihkan tubuhnya seperti dulu lagi ya. Karena terkadang kayak hal-hal sepele yang dulu ketika sehat kita sangat menyepelekan ya. Contohnya kayak menggenggam, menyentuh. Itu hal yang sangat mudah ketika kita sehat, tapi setelah terserang stroke itu menjadi sangat-sangat sulit sekali. Mbak Nita, biasanya suami ini pakai laser kalau lagi ngapain di rumah? Rutin kan dipakainya ya, 2 kali sehari ya? 1 hari 2 kali, itu biasanya bangun tidur sebelum kita melakukan kayak pelatihan-pelatihan senam, fisioterapi, terus malam. Berapa durasi yang digunakan saat ini sudah? Sekarang sudah per 1 jam. Pagi 60 menit, malam 60 menit. Mbak Nita mau tanya, Mbak Nita sebelumnya tuh sebelum kena stroke itu Mas Tova modelnya yang gimana? Yang rame kah, yang bercanda kah, atau yang diam, yang serius, atau yang kayak gimana? Dia ceria, setiap hari bercerita. Kayaknya ketika sakit kayak gini, saya kehilangan ceritanya, suaranya. Banyak hal yang saya rasakan. Makanya dulu ketika sakit ini, saya cuma minta buat bicaranya pulih sama untuk emosinya tetap stabil kayak gitu. Karena dia laki yang sangat penyayang, suami yang sangat baik mengutamakan anak istri. Ya udah, gitu. Semangat terus ya. Mas Mustafa semangat ya. Jangan ikut nangis Mas Mustafa ya, semangat. Harus semangat. Iya. Kita semua di sini sudah bisa melihat ya. Satu persatu ujian ini sudah bisa dilewati oleh kalian berdua. Perlahan tapi pasti perkembangan kesehatan sudah dirasakan dan bisa dilihat oleh kita semua. Menurut Mbak Nita, mendengar manfaat dari teknologi laser seperti yang sudah dilihat dan dirasakan oleh suami tercinta, sebaiknya teknologi laser ini digunakan sebelum terserang stroke atau sesudah terkena stroke baru pakai laser? Kalau saya menyarankan sebaiknya kita mencegah ya. Karena kalau sudah terjadi seperti ini ya itu tadi kita benar-benar harus bersabar. Ya gitu. Baik. Jadi kalau Ya, kita bisa mencegah, kenapa tidak? Betul sekali. Ya. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Mas Mustafa dan Mbak Nita bahwa menambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser sebagai bantuan untuk pemulihan pasca stroke itu rutin. Digunakannya sehari 2 kali pada pagi dan malam hari, karena ketika menggunakan pada malam hari, ini akan dioptimalkan produksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon tidur, jadi ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, ini akan mempermudah seseorang untuk tidur dan tidurnya berkualitas. Dan pada pagi hari atau siang hari digunakan, ini akan mengoptimalkan hormon serotonin, di mana fungsi dari serotonin adalah untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood. Tadi Mbak Nita bilang sebaiknya digunakan sebelum terkena stroke. Saya mau tarik lebih jauh lagi. Sebelum terkena stroke berarti sudah punya hipertensi kan sebetulnya. Kita bisa tarik lagi ke pencegahan di awal sebelum punya hipertensi. Bisa nggak sih? Bisa. Nah misalkan nih Mbak Nita nih, kalau Mbak Nita nggak punya penyakit apapun, tetap gunakan teknologi laser untuk menjaga supaya terus tetap sehat. Tidak punya, jadi status kesehatan itu bisa kita jaga supaya nggak punya bintang apapun. Nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada kolesterol tinggi, tidak ada asam urat tinggi. Nah kemudian tahap berikutnya adalah orang-orang yang punya hipertensi, diabetes dan lain-lain menggunakan teknologi laser ini untuk membantu pengobatannya supaya tidak terjadi komplikasi. Nah sekarang posisinya Pak Mas Mustafa ini adalah di posisi di mana sudah ada komplikasi. Berarti kita sedang berjuang bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi nih fungsi tubuhnya Mas Mustafa. Jadi pada dasarnya 3 bagian ini yang terbaik adalah tentu pencegahan. Pencegahan bukan cuma lebih baik tapi juga lebih murah. Jauh daripada kemudian kalau kita harus mengobati. Jadi pemirsa di rumah pastikan
jaga pola hidup Anda. Pastikan pola hidup yang sehat, kemudian bicara mengenai kesehatan darah dan pembuluh darah, pegangannya adalah gunakan teknologi laser. Ini dari luar, dari dalam tambahkan suplementasi antioksidan yang lengkap dengan 10 antioksidan, tambahkan vitamin dan juga mineral. Keduanya ini akan bersinergi mendapatkan kesehatan yang optimal untuk kita semua. Terima kasih Mbak Lula penjelasannya dan juga Mas Yo. Nah sekarang saya mau minta Mbak Nita dan juga Mas Tova untuk mengajak pemirsa yang mungkin saja saat ini sedang merasa terpuruk karena serangan stroke agar tambah semangat karena masih ada harapan dan juga ada upaya untuk bisa kembali sehat, salah satunya dengan teknologi laser. Iya teman-teman, karena Mas Mustafa sudah membuktikan sendiri manfaat dari teknologi laser ini, jadi saya sangat menyarankan buat teman-teman terutama yang terkena stroke ya, pasca stroke ya, yang bagian-bagian masih lemah ini, teman-teman boleh sekali menggunakan teknologi laser karena manfaatnya banyak, bagus ya, terutama buat melancarkan aliran darah teman-teman dan juga buat menjaga saraf-saraf teman-teman supaya saraf-sarafnya itu terangsang kembali, bisa bergerak kembali seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Nita dan juga Mas Tova sudah berbagi cerita seputar kesehatannya yang sudah membaik setelah rutin menggunakan laser ya. Pemirsa, cerita hari ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar jangan sampai terserang stroke terutama di usia yang masih muda. Segera gunakan aku laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Pemirsa, pemesanan aku laser hanya di Gogomol ya, melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif loh selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Sekali lagi ya, layanan eksklusif ini hanya ada di Gogomol. Karena Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada pemirsa terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.